bahwa pergeseran hak untuk menempatkan kandidat, the right place, the candidate, dari partai politik kepada kuantitas suara pemilih, suara terbanyak, ini jelas bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat yang diatur oleh pasal 1 ayat 2 ayat 3, pasal 6A ayat 2, pasal 22E ayat 1, 2, 3, dan pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Hal ini dikarenakan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 19, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 telah menegaskan bahwa kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu tidaklah dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia, melainkan dilaksanakan menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, yakni oleh ketentuan pasal 6 ayat 2, 6A ayat 2, pasal 22E ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilaksanakan oleh partai politik melalui kepesertaannya di pemilihan umum untuk memilih DPR, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan ditegaskan bahwa partai politiklah pemain utama peserta dalam pemilihan umum, maka ketika jumlah suara yang diperoleh telah mencukupi syarat untuk itu, sudah selayaknya partai politik diberikan peran signifikan untuk menentukan kandidat mana yang akan ditentukan duduk di pos jabatan terpilih. 27. Bahwa penyerahan keputusan keterpilihan kepada suara terbanyak dalam 4 kali pemilihan umum telah menampilkan banyak sisi gelap dari sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka yang awalnya bertujuan menghilangkan jarak pemilih dan kandidat wakil rakyat ternyata memunculkan jarak antara pemilih dan kandidat wakil rakyat, ternyata memunculkan ekses negatif yang melemahkan posisi partai politik. Partai politik tidak lagi fokus mengejar fungsi asasinya sebagai sarana penyalur, pendidikan, dan partisipasi politik yang benar. Partai politik tidak lagi berupaya meningkatkan kualitas program-programnya yang mencerminkan ideologi partai, melainkan sekedar fokus untuk mencari kandidat-kandidat yang dapat menjadi magnet untuk meraih suara terbanyak. Disinilah letak pelemahan partai politik itu terjadi secara struktural. Partai tidak lagi fokus membina kader-kader muda secara serius untuk kepentingan jangka panjang ideologi partai, melainkan fokus mencari jalan pintas dengan memburu kader-kader populer dan berkemampuan finansial untuk mendanai kebutuhan partai. Kader-kader terbaik yang ideologis punya kapasitas untuk bekerja namun tidak begitu populer, perlahan-lahan tersingkir dari lingkaran partai dan digantikan oleh figur-figur terkenal yang nyatanya kadang belum tentu bisa bekerja dengan baik. 28. Bahwa keterpilihan lewat suara terbanyak yang diusung oleh sistem proporsional terbuka secara langsung telah mengubah medan permainan atau gameplay pemilihan umum yang seharusnya menjadi medan pertarungan program, gagasan atau ide, menjadi pertarungan orang-orang terkenal dan berkemampuan finansial. Dikarenakan kader terkenal dan berkemampuan finansial ini menjadi magnet bagi partai dalam meraih suara terbanyak, maka tidak jarang partai tidak mampu atau bahkan ragu untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pengawasan atau kontrol, atau bahkan sekadar melakukan penindakan atau menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan kader-kader populer dan berkemampuan finansial tersebut semata-mata karena basis massa besar dan kemampuan finansial di baliknya yang sewaktu-waktu dianggap dapat merugikan kepentingan partai apabila sang kader beraih kepada partai lain. Akibatnya, partai maju mundur dalam melakukan pembinaan dan